Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan sedikit menjelaskan tentang model ESD atau Education Sustainable Development. Halo, saya Rizky Ami Mubarok dengan NIM 2407011. Halo, saya Mirna Anggraini dengan NIM 2406876. Halo, saya Denju Kanaya dengan NIM 2408971. Halo, saya Muhammad Lutfi dengan NIM 2408794. Halo, nama saya Gefrian Latifa dengan NIM 2408313. ESD atau Education Sustainable Development atau disebut juga pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Model ini lahir dari sebuah teori belajar konstruktivisme, yaitu membangun dengan memberi makna sesuai pengalaman. Pembelajaran aktif dan partisipatif juga menjadi sebagai proses inti yang mendasari ESD. Selain dari itu, disebut juga sebagai pusat strategi pengajaran dan pembelajaran untuk pembangunan berkelanjutan karena mendorong peserta didik untuk 1. Mengajukan pertanyaan yang reflektif dan kritis, 2. Klarifikasi nilai-nilai, 3. Membayangkan masa depan yang lebih positif, 4. Berpikir secara sistematis, 5. Merespon melalui pembelajaran terapan, dan yang terakhir, yang keenam adalah menjelajahi dialektika antara tradisi dan inovasi. Selanjutnya, tujuan ESD yang akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya mengenai tujuan utama ESD. Yang pertama, tujuan ESD adalah memahami dan menemukan akar masalah yang kita hadapi dan bukan hanya gejalanya saja. Selain itu, yang kedua, ESD juga mendorong kita untuk melakukan klarifikasi nilai agar setiap tindakan didasarkan pada pemahaman yang benar tentang keberlanjutan. Yang ketiga, sebagai fasilitator perubahan. Nah, guru dan peserta didik tidak lagi dipandang sebagai pihak yang pasif, tetapi sebagai fasilitator perubahan yang saling belajar melalui dialog, negosiasi, dan tindakan nyata. Selanjutnya yang keempat, yakni dalam ESD hubungan antara guru dan peserta didik dibangun atas dasar kemitraan yang informal dan setara. Yang kelima adalah mengubah pola pikir yang mempengaruhi keputusan dan tindakan sehari-hari. Selanjutnya, yang keenam, ESD berfokus pada perubahan struktural dan kelembagaan agar keberlanjutan menjadi bagian dari sistem, bukan hanya kegiatan sementara saja. Jadi, pada intinya, ESD berkaitan dengan memberdayakan dan memotivasi peserta didik untuk menjadi warga dunia yang berkelanjutan, yang berpikir kritis, peduli, dan juga siap berpartisipasi membentuk masa depan yang lebih baik. Nah, pendekatan pembelajaran ini yang digunakan pun harus berpusat pada peserta didik, berorientasi pada tindakan, dan bersifat transformatif. Artinya, pembelajaran bukan sekedar belajar tentang dunia, tetapi juga belajar untuk mengubah dunia. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai sintaks yang akan disampaikan oleh rekan saya. Sekarang bagian sintaks ESD, di sini ada 5 poin. Yang pertama itu mengumpulkan data informasi, yang kedua ada berdiskusi untuk memahami isi, yang ketiga analisis data, keempat presentasi atau mengomunikasikan hasil, yang kelima itu ada penerapan solusi. Di sini ada materi yang kita pilih yaitu ada pelestarian sumber daya alam. Alasannya kenapa? Karena ini bersifat kontekstual, dekat dengan kehidupan sehari-hari anak, dan mendorong keterlibatan aktif dalam menyelesaikan masalah nyata di lingkungan sehari-hari. Selain itu juga, ini memungkinkan anak belajar secara menyenangkan dan bermakna, sekaligus membentuk karakter peduli lingkungan dan kemampuan berpikir anak sistematik sejak dini. Untuk selanjutnya itu terkait perancangan pembelajaran akan disampaikan oleh rekan saya. Materi yang dipilih itu tentang sumber daya alam. Yang pertama itu mengumpulkan data dan informasi. Nah, ESD-nya itu ajukan pertanyaan relatif yang kritis, sehingga anak itu diajak mengamati lingkungan sekolah seperti apakah ada sampah yang berserakan, ataupun apakah pohon-pohon dirawat dengan baik, dan apakah air di kamar mandi digunakan dengan hemat. Nah, mereka itu bisa mencatat, menggambar, atau mengambil foto. Nah, adapun ESD itu dengan cara pertanyakan pemantik. Apa yang bisa terjadi kalau kita terus membuang sampah sembarangan di sekolah, ataupun bagaimana cara kita menjaga udara tetap sejuk di halaman sekolah. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh pertanyaan yang kritis. Dan yang kedua itu tentang berdiskusi untuk memahami isi. Jadinya itu klarifikasi nilai-nilai dan jelajahi dialektika antara tradisi dan inovasi.
Anak-anak berdiskusi dalam kelompok kecil, seperti apa kebiasaan baik yang sudah dilakukan di sekolah ataupun apa kebiasaan buruk yang perlu diubah. Nah, guru membantu anak memahami bahwa menjaga alam adalah bentuk tanggung jawab dan cinta lingkungan. Contohnya dengan membandingkan cara lama menyiram tanaman dengan ember atau dengan cara baru pakai selang hemat air. Nah, untuk yang ketiga itu tentang analisis data. Ya, ISD-nya itu berpikir secara sistematik. Anak membuat gambar alus sederhana seperti gambar pertama itu sampah plastik di halaman, terus masukkan ke selokan, terus kemudian itu air tersumbat, banjir dan keselokan menjadi kotor. Nah, guru dapat membantu anak hubungkan tindakan kecil dan dampak besar terhadap iklim yang terjadi. Nah, untuk selanjutnya itu bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian presentasi atau mengkomunikasikan hasil dan penerapan solusi dalam pembelajaran ISD. Pada tahap ini, siswa diajak membayangkan masa depan yang lebih positif melalui kegiatan kreatif. Misalnya, membuat poster, cerita bergambar, atau video pendek tentang solusi menjaga alam di sekolah. Contohnya itu seperti membuat poster yang berjudul "Sekolahku Bebas Sampah" misalnya. Nah, lewat kegiatan ini, siswa belajar mengekspresikan harapan mereka terhadap lingkungan sekolahnya, seperti ingin sekolah yang bersih, sekolah yang nyaman, gitu, yang indah, dan lingkungan yang hijau. Kemudian masuk ke tahap penerapan solusi, yaitu bagian yang berfokus pada tindakan nyata. Nah, di tahap ini siswa melakukan aksi sederhana tetapi bermakna. Contohnya itu seperti menanam pohon atau tanaman hias di halaman sekolah, membuat tempat sampah yang bisa dipilah gitu. Nah, melalui kegiatan ini siswa belajar bahwa menjaga lingkungan itu tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang kebiasaan dan tindakan nyata. Setelah itu ada bagian refleksi akhir, di mana siswa diajak merenung lewat pertanyaan sederhana. Contohnya itu seperti apa ya kebiasaan baik yang bisa aku lakukan setiap hari di sekolah agar bumi tetap sehat gitu. Nah, dari refleksi ini mereka menyadari bahwa menjaga bumi bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, mematikan listrik saat tidak digunakan, dan merawat tanaman di sekolah. Jadi, melalui pembelajaran ISD ini, siswa bukan hanya belajar tentang lingkungan, tetapi juga menjadi agen perubahan kecil yang peduli pada bumi. Karena sejatinya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dari sekolah kita dan dari kita sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.